Produk yang belum terregistrasi, tidak memiliki izin edar, itu produk ilegal, tidak dijamin, tidak ada jaminan terhadap khasiat, mutu, dan keamanannya. Kalau kaleng kepo itu ada potensi menyebabkan risiko kesehatan. Kenapa? Lapisan tipis itu pecah. Ini ada potensi logam mencemari makanan. Kalau dalam peredaran itu ditemukan, masih ditemukan produk kadaluarsa, nah itu sanksinya ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu ada juga sanksi pidananya. Ada Undang-Undang Kesehatan tadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau di Perlindungan Konsumen itu apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataannya, berbeda dengan kenyataannya. Kalau di Undang-Undang Kesehatan 17 Tahun 2023 itu dia produknya kan tidak memenuhi keamanan, khasiat, dan mutu. Kalau di dalamnya kemudian ditemukan ada produk yang berbeda dari apa yang dia di labelnya itu tidak sesuai dengan berarti kandungan yang berbeda ini kan tidak sesuai dengan apa yang pada saat awal dia mengajukan registrasi, berbeda begitu. Nah, tidak sesuai dengan ketentuan, keamanannya kita belum tahu, tambahan ke dalamnya itu. Nah, itu masuk dalam kategori pidana tentu saja, melanggar ketentuan di Undang-Undang 17 tahun 2023 itu. Ya. Berarti sebenarnya menjadi seorang pengusaha harus didasari dengan niat yang baik ya, Pak? Harus dengan niat yang baik. Apalagi kalau dengan obat, makanan, waduh. Betul. Kalau niatnya tidak bagus, waduh. Karena ini kan produk-produk yang berkaitan langsung dengan masyarakat banyak. Iya, betul. Ya, ini yang tentu saja harus menjadi perhatian kita bersama. Ini produk berkaitan dengan masyarakat banyak, orang banyak. Satu saja produk kita itu tidak memenuhi ketentuan, itu yang mendapatkan resiko itu banyak orang, gitu. Misalnya sajalah air minum dalam kemasan itu kan ya. Itu satu dos itu kan isinya berapa? 48 gelas. 48 gelas. 48 gelas itu yang minum berapa orang gitu. Kalau itu tidak memenuhi syarat begitu ya, tidak memenuhi syarat kesehatan, ada kandungan bakteri di dalamnya misalnya karena ketidakbersihan ya, sanitasi higienis yang tidak terpenuhi, satu karton saja itu kan sudah memberikan dampak kepada banyak orang. Jadi risikonya memang banyak gitu. Hal yang sama juga terhadap kosmetik. Satu kali sebuah produk itu diproduksi, itu kan menjadi banyak pot itu ya. Nah, itu yang mendapatkan dampak kan banyak orang gitu. Jadi memang ya kami selalu mengajak berbagai pihak untuk aware dengan hal ini. Kita harus bersama deh ini, karena kalau kami sendiri terbatas lah, kemampuannya sangat terbatas. Petugas pengawas kami itu yang sering turun ke lapangan itu tidak sampai 10 orang untuk Sulawesi Barat. Jadi memang sangat terbatas. Untuk Sulawesi Barat hanya 10 pengawas? Tidak sampai 10 untuk Sulawesi Barat untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan itu ya. Memang tidak sampai 10. Dan itu obat, makanan, kosmetik. Target nggak kesampaian, Pak? Kalau dengan kekuatan hanya 10 orang? Kalau itu tadi kami melakukan pengawasan berbasis risiko. Jadi memang hanya terpilih-pilih memang yang punya track record nakal, itu yang sering-sering kita datangi. Tapi kita bagaimana edukasi. dengan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan pemerintah daerah mungkin? Oh iya, tentu saja. Dengan pemerintah daerah kami itu ada tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan, dan itu tersebar di 6 kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Di dalamnya itu ada Sekda, ada beberapa dinas-dinas terkait, dinas kesehatan, perdagangan, dan seterusnya, itu ada terkait di dalamnya. Jadi kita melakukan pengawasan dengan mereka itu secara bersama. Kalaupun kami tidak ada juga, Pak, ya, rutin. Kalaupun kami tidak ada di wilayah, tetapi ada kepanjangan tangan kami, perpanjangan tangan kami itu yang ada di wilayah, ada dinas kesehatan, dinas perdagangan, itu kan mereka melakukan itu semua. Jadi ada kolaborasi. Ada kolaborasi, kita bekerja sama gitu. Jadi selama ini yang di BPOM rasakan, kira-kira tantangannya apa ya kalau dari segi pengawasan? Apakah informasi yang didapatkan kurang, ataukah kurang yang tadi disampaikan kurang tenaga? Iya. Jadi tantangannya apa dan seperti apa solusi? Ya, jadi kalau kami sebenarnya ya sebagai aparatur sipil negara tentu sebenarnya tidak bisa mengeluh ya. Gitu. Apapun yang diberikan oleh pimpinan kepada kami ya gas terus kami laksanakan semaksimal mungkin. Adapun bagaimana upaya kami di lapangan, nah itulah
yang kemudian kami berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait gitu ya, yang punya visi yang sama, beririsan tugasnya, itu kami kerjasamakan. Jadi walaupun kelihatannya kurang gitu ya, tenaga kurang, kemudian dibatasi dengan anggaran gitu ya, tapi ya kita maksimalkan gitu, karena memang pimpinan meminta kami sebagai aparatur sipil negara ya bisa berkreasi sedemikian rupa lah semaksimal mungkin untuk tetap bisa melakukan pengawasan obat dan makanan di wilayah. Gitu. Pokoknya ini budgetnya, ini tenaganya, Ya. kerja, Kerja. gunakan segala Iya. macam akal strategi. Betul. Pak, ini tadi kan disampaikan bahwa beberapa produk yang Ya. bisa merusak, entah itu obat, entah itu kosmetik, entah itu makanan. Kemudian ada pos pengawasan yang dilakukan, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Mungkin lewat podcast ini mungkin bisa kita share kepada sahabat semua yang ada di luar sana. Bagaimana sih, apa yang harus kita lakukan? Ini kita mau memakai produk nih, ada produk yang ingin kita gunakan. Ya entah makanan, obat, atau kosmetik. Saya harus ngapain gitu loh Pak? Ya. Supaya kita terlindung, bahwa kita terhindar dari bahan-bahan berbahaya. Ya, yang pertama kami harus sampaikan di kantor kami itu ada layanan untuk pengaduan ya, untuk bertanya dan seterusnya itu itu kami buka selalu. Kalau bisa lewat WA, bisa lewat telepon boleh ya, ada nomornya. Kemudian yang kedua, kami selalu mengkampanyekan ceklik. Ceklik itu waktunya sebenarnya sebentar sekali untuk melakukan ceklik itu, tapi manfaatnya banyak. Ceklik itu adalah cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa untuk sebuah produk gitu. Waktunya tidak memakan waktu banyak setiap kali kita berbelanja. Tidak sampai 10 menit. Tidak sampai 10 tidak menit. Sampai keringat ya, Sampai keringatan itu. Tidak memerlukan effort yang banyak, tapi penting untuk dilakukan. Dengan mengecek label, kita jadi mengetahui ini produk isinya apa saja, kemudian izin edarnya ada atau tidak, kadaluarsanya kapan, itu kan kelihatan semua di label. Masih utuh atau sudah kepo gitu ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga ya, karena tadi dengan telepon kemudian ceklik. Yang ketiga, itu ada satu aplikasi yang sangat membantu kita setiap kali mau berbelanja ya, kecuali dengan belanja harian dengan produk yang sudah biasa kita gunakan dan kita sudah tahu, itu tidak perlu kita cek lagi. Tapi kalau ada produk-produk baru, aplikasi ini sangat membantu. Aplikasi ini namanya Bepom Mobile dan itu bisa diunduh di Play Store, App Store, itu bisa diunduh di situ. Itu di App Store. Jadi di situ bisa kita gunakan untuk mengecek produk dengan mengetikkan namanya, bisa scan barcode, bisa misalnya yang tertulis hanya perusahaannya saja ya, tidak ada nomor registrasinya, nama perusahaannya apa, kita ketikkan nama perusahaannya, nama produknya, nomor registrasinya, salah satunya saja. Ya, salah satu, bukan semuanya harus diketikkan ya, untuk mengecek itu apakah nama produknya kita ketik, apakah nomor izin edarnya kita ketik, apakah nama perusahaannya kita ketik, atau ada barcode-nya di situ, kita scan barcode. Kalau kemudian muncul, nah itu berarti produknya sudah terregistrasi di Badan POM, sudah melalui evaluasi keamanan, khasiat dan mutu, aman untuk digunakan. Tapi kalau tidak muncul, jangan digunakan, jangan dibeli produk-produk seperti itu. Karena tidak ada, kalau belum di aplikasi itu belum muncul, itu artinya produk itu belum terregistrasi. Produk yang belum terregistrasi, tidak memiliki izin edar, itu produk ilegal, tidak dijamin, tidak ada jaminan terhadap khasiat, mutu dan keamanannya. Gitu. Orang bisa mengatakan produk saya bagus. Kalau bagus harusnya berizin Badan POM. Kalau tidak berizin Badan POM, bagaimana bisa mengklaim bagus? Sama dengan contohnya gini, saya mengklaim diri saya soleh, begitu kan? Orang baik-baik, begitu. Bagaimana kita mengklaim diri saya soleh? Itu kan pernyataan pribadi. Orang lain tidak pernah melihat saya ke masjid, tidak pernah melihat saya bersedekah. Terus saya parameter solehnya di mana gitu? Sama dengan sebuah produk gitu. Orang yang mengklaim yang buat produk saya bagus, bisa memutihkan, bisa menghaluskan dan seterusnya gitu. Loh, itu kan klaim pribadi, klaim sepihak.
Kan kita sebagai pemerintah ada Badan POM yang memang ditunjuk untuk melakukan pengawasan, melakukan dan seterusnya, itu kan ada Badan POM. Nah, kalau merasa produknya bagus, harusnya berizin edar dari Badan POM. Nah, tadi sahabat semua, tadi Bapak Kepala Balai sudah menyampaikan bahwa ada 3, satu ada pengaduan, jadi ada nomor telepon, itu 24 jam Pak ya? 24 dan langsung jam. fast respon? Fast respon. Oke, fast respon, kemudian 24 jam. Kemudian yang kedua ada klik, tadi ada 4, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Kadaluarsanya semuanya ada di Ada, label itu kewajiban ya? dari pelaku usaha untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa. Segala macam. Betul. Kemudian kemasannya jangan penyok, jangan apa itu tadi? Kepo. Ya. Jadi kalau beli susu kalengnya nggak boleh kepo ya Pak Nggak ya? boleh kepo, tetap harus sempurna. Karena itu hak dari konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu, pasien harus mendapatkan produk yang sempurna. Kalau kalengnya kepo itu? Kalau kaleng kepo itu ada potensi menyebabkan risiko kesehatan. Kenapa? Jadi begini, kenapa kalau kita makan minum susu kaleng, kemudian makan buah kaleng, makan daging kaleng, makan ikan kaleng gitu, kenapa tidak ada rasa logam? Nah, kan harusnya karena kaleng ya? kalengnya itu kan logam, harusnya kan dibungkus dengan kaleng sekian lama kan harusnya berasa logam ya, harusnya. Nah, ini kan tidak berasa logam. Itu karena ada lapisan tipis antara kaleng yang logam itu dengan makanan. Nah, ada susu, buah itu ada lapisan tipis. Kalau kaleng itu kepo, penyok, kemudian ada sudut yang terbentuk dari kepo itu, lapisan tipis itu pecah. Kalau lapisan tipis itu pecah, ini ada potensi logam mencemari makanan. Kalau sudah itu logam dari besi mencemari makanan, itu kan banyak hal bisa terjadi. Ya, kemungkinan risiko kesehatan banyak yang bisa terjadi, tergantung tubuhnya seseorang. Bisa juga tidak terjadi apa-apa karena kondisi tubuhnya sedang baik. Nah, karena reaksi tubuh terhadap satu produk itu kan berbeda-beda. Kalau orangnya sedang tidak baik-baik saja, dan ini kan kita tidak tahu kondisi tubuh seseorang itu. Jadi kalau dia kondisi tubuhnya sedang tidak baik, kemudian mengkonsumsi makanan yang yang tidak memenuhi standar mutu tadi ini, bisa terjadi keracunan. Keracunan itu pada tingkat tertentu ada yang ringan, ada yang cuman keluar masuk toilet gitu ya. Ada yang muntah-muntah saja. Nah, tapi pada tahap tertentu orang bisa masuk rumah sakit, dirawat, bahkan bisa kehilangan nyawa. Nah, ini kan yang harus kalau kami melakukan pengawasan harus kita berlakukan sama, bahwa ini produk untuk semua orang tanpa kita membeda-bedakan dia sedang sehat atau tidak sehat gitu ya. Tapi berlaku untuk semua, maka kepo tidak boleh beredar. Tidak boleh beredar dan harus diturunkan dari pajangan untuk kemudian pemusnahan. Nggak boleh ada di etalase. Nggak boleh ada di etalase. Satu sahabat, kenapa ada klik yang terakhir tadi, cek kemasan? Karena sudah disampaikan oleh Pak Kabale tadi bahwa kalau kemasannya misalnya kalengnya penyok atau kepo itu jangan bikin beli. Karena ada lapisan antara kaleng dengan makanan itu yang pecah. Jadi langsung terkontaminasi makanannya dengan besi. Intinya kalau dari pihak BPOM sudah menyampaikan ini tidak bagus dan tidak layak, jangan coba-coba beli. Sayangi diri kita. Siapa tahu biasanya kan ada produk-produk seperti itu di luar sana, kemudian ya enggak apa-apa lah beli, tapi jangan ya kalau itu sudah kemasannya rusak. Kalau izin edar. Izin edar kan tadi sudah disampaikan Bapak bahwa kita bisa lihat di labelnya juga ada izin edarnya. Jadi kalau tidak ada izin edar BPOM jangan dibeli karena itu artinya tidak pernah diregistrasi oleh Badan POM. Kemudian cek label. Cek labelnya di situ kandungannya Pak ya, buat kandungannya kita cek apa keterangan mengenai produk, cara penggunaannya. Kalau untuk kosmetik ada semua di label gitu. Cuman ini yang label kayaknya kalau untuk masyarakat umum juga kayaknya agak gimana ya Pak, karena yang overclaim tadi yang mengakunya bahwa untuk pemutih dia mengandung misalnya pelindung dari tabir surya SPF 50 ternyata cuman 10. Itu kalau itu bagaimana mengetahui itu ya? Nggak bisa ya Pak, harus lewat lab? Harus lewat uji laboratorium. Jadi kalau itu tadi memang pelaku usaha ini ya selalu ada ya, pelaku usaha nakal itu kan selalu ada. Jadi ya kalau dari sisi kami, dari awal dia melakukan registrasi sepanjang terpenuhi semuanya, itu memang akan diberikan izin edar.
Nah, di lapangan kami memastikannya lagi tadi dengan pemeriksaan langsung dan juga melalui pengujian laboratorium. Kalau kemudian dalam pengujian laboratorium itu ada produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil uji lab, maka kami tarik produknya dari lapangan. Dari pasaran kita tarik semua produknya. Semua produknya kita tarik. Jadi pengujian hasil uji laboratorium seluruh UPT Badan POM di seluruh Indonesia itu kan dilaporkan ke pusat. Dari pusat kemudian dari balai-balai yang ada di wilayah itu ditemukan hasil pengujian laboratoriumnya, misalnya ada produk A yang tidak memenuhi syarat uji laboratorium yang ditemukan oleh Balai POM di Mamuju gitu. Nah, setelah ini dilaporkan ke Badan POM Pusat, informasi ini diteruskan ke seluruh UPT di seluruh Indonesia. Nah, di seluruh Indonesia itulah ada perintah dengan perintah untuk menarik produk. Ayo, ditarik semua produknya semua. gitu ya. Mau rugi-rugi aja, ya, rugi gitu. bandar. Betul. Jadi itu pun penarikannya berdasarkan nomor batch. Nomor batch itu nomor produksi yang dilakukan pengujian nomornya itu yang ditarik itu. Jadi tidak semua produknya. Yang sebelumnya tidak. Hanya nomor batch batch itu. Pak, izin, ini kan klik kemasan, label, izin edar, kemudian kadaluarsa. Mungkin perlu kita juga menyampaikan kepada sahabat semua bahwa itu kan kalau kita beli produk ada batas kadaluarsa di situ. Apakah batas kadaluarsa misalnya tanggal 4 Juli 2025? Pukul berapa itu masih bisa dikonsumsi? Apakah sampai jam 12 malam, 24.00 nggak bisa itu lagi? Atau masih ada kebijakan 1 hari? Kalau batasannya, jadi penulisan tanggal kadaluarsa itu kan ada yang menuliskan tanggal, ada yang menuliskan bulan ya. Jadi kalau misalnya hari ini tanggal 4 Juli ada makanan tertulis di situ, kosmetik, makanan obat tradisional tertulis kadaluarsa 4 Juli tahun 2025 begitu. Kalau tulisannya hanya kadaluarsa 4 Juli, maka batas akhir penggunaannya sesuai produk tersebut masih diperbolehkan itu sampai nanti jam 12 malam. Jam 12 nanti. Tapi kalau penulisannya kadaluarsa sebelum. Nah, kadaluarsa sebelum 4 Juli 2025. Maka dia batas akhirnya tadi malam pukul 00 itu 3 Juli pukul 00 nggak bisa dimakan lagi. Lewat dari itu nggak boleh. Tanggal 4 dia sudah kadaluarsa. Intinya begitu. Kalau dia tertulis sebelum 4 Juli, kadaluarsa sebelum 4 Juli 2025, maka tanggal 4 dia kadaluarsa. Tapi kalau penulisannya tidak ada kata sebelum, hanya tertulis kadaluarsa, maka kadaluarsanya habis tanggal 4, masuk tanggal 5 baru dia kadaluarsa. Hal yang sama dengan kalau dia tertulis bulan. Kalau kadaluarsa sebelum Juli 2025 begitu. Maka sebelum masuk bulan Juli jangan dikonsumsi lagi. Jangan dikonsumsi lagi gitu ya. Sebelum masuk tanggal 1 Juli dia kadaluarsa. Kalau penulisannya seperti itu. Tapi kalau tertulis saja kadaluarsa Juli 2025, habis bulan Juli baru dia kadaluarsa. Jadi masuk 1 Agustus dia menjadi produk kadaluarsa yang bisa kalau dalam peredaran produk kadaluarsa dalam peredaran itu ditemukan, masih ditemukan produk kadaluarsa. Nah, itu sanksinya ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu ada juga sanksi pidananya. Gitu. Tapi kan kesalahannya bukan sama yang punya produksi, Pak. Sama yang mengedarkan, tentu saja ya kan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memproduksi dan atau memperdagangkan. Jadi barang siapanya 2, jadi memproduksi bisa kena atau yang memperdagangkan. Jadi kalau ketemunya di tempat perdagangan, penjualnya yang harus bertanggung jawab. Undang-undangnya begitu. Kalau di tempat produksi ya tempat produksinya harus bertanggung jawab gitu. Meskipun jualan-jualan kecil? Meskipun jualan-jualan kecil. Waduh. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengaturnya seperti itu. Jadi ya sahabat semua ini kadaluarsa jangan main-main ya. Tidak boleh main-main. Jadi untuk konsumen juga sebagai pemakai, penikmat dari barang-barang itu, yaitu tadi kita harus cerdas. Cerdas menjadi konsumen. 1, periksa kemasannya. 2, periksa izin edarnya. 3, cek labelnya, apa kandungannya. Yang keempat, cek kadaluarsanya. Jadi kalau kadaluarsa jangan dimakan. Dan untuk sahabat juga semua yang ada di luar sana yang notabene seorang pedagang atau penjual-penjual itu, periksa dagangan Pak, jangan sampai ada barang kadaluarsa kita dapat. Kalau kita menjual barang kadaluarsa kemudian tiba-tiba pengawas dari BPOM datang nggak dapat. Jadi usahakan tidak ada.
Ya. Karena jangan hanya takut karena ingin diawasi, tetapi harus ada niat baik yang diberikan kepada konsumen. Itu kan kalau kita menggunakan produk entah itu makanan, obat, ya anggaplah kita berbicara tentang kosmetik. Kita memakai kosmetik ternyata mengandung bahan berbahaya yang mengakibatkan wajahnya menjadi rusak, menjadi rusak barangkali. Itu ada perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Yang harus bertanggung jawab tentu yang memproduksi. Yang mengedarkan juga harus bertanggung jawab kalau produk itu yang diedarkan itu ternyata memang mengakibatkan orang punya berisiko terhadap kesehatan, entah itu wajahnya rusak dan seterusnya, itu dia harus bertanggung jawab gitu. Jadi undang-undangnya itu kan di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan itu kan menyebutkan barang siapa yang memproduksi dan atau mengedarkan. Jadi yang memproduksi kena, yang mengedarkan juga kena gitu. Jadi dua-duanya bisa kena. Kalau produknya itu mengakibatkan gangguan kesehatan pada seseorang, baik itu kosmetik atau obat tradisional. Jadi sahabat semua, ini sudah jelas semua, sudah disampaikan sama Pak Balai. Intinya sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, jadilah konsumen yang cerdas ya, yang sudah disampaikan tadi. Kemudian untuk para produsen yang ada di luar sana, semoga usahanya berjalan lancar dan baik dengan niat yang baik pula. Pak, kalau tadi Bapak mengatakan pos market itu pengawasannya ada ke retail, ke toko-toko. Kalau melakukan pengawasan yang dilakukan marketnya lewat media sosial, itu gimana? Ya, kami juga ada di media sosial itu patroli cyber. Cyber. Jadi kami di Badan POM itu kan punya penyidik juga ya, ada penyidik pegawai negeri sipil. Di dalam tugasnya itu ada melakukan penyidikan itu. Kemudian juga ada melakukan patroli cyber gitu. Nah, itu kalau kami temukan juga, tapi kan kita tidak bisa men-take down ya, karena kewenangan inilah soal kewenangan ini kan diberikan kewenangan dan dibatasi begitu ya. Jadi tidak semua kewenangan diberikan. Maka ketika kami menemukan sebuah akun di media sosial atau di dunia maya lah begitu ya, Facebook dan sebagainya, itu kami melaporkan ke pusat, ke Badan POM. Nanti Badan POM kemudian menyampaikan ke Kementerian Digital dan Komdigi. Kominfo itu yang dulu Kominfo ya. Kementerian Komunikasi dan Digital ya, Komdigi, Kementerian Komdigi. Dia yang kementerian inilah yang punya kewenangan untuk men-take down sebuah akun gitu. Jadi kami menyampaikan itu, dan itu kami lakukan terus-menerus. Setiap bulan kami diberikan target untuk melakukan pengawasan secara daring di dunia maya. Itu ada target-target yang diberikan kepada kami dan harus kami lakukan. Kemudian nanti yaitu melaporkan ke pusat, pusat kemudian meneruskannya kepada Komdigi, dan kemudian men-take down akun yang bersangkutan. Sahabat semua, saya rasa hari ini perbincangan kita dengan narasumber kita, Kepala Balai BPOM di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sangat kaya dengan informasi dan edukasi. Sayang sekali sahabat semua kalau Anda melewatkan perbincangan kita ini. Baik, Bapak, mungkin untuk closing statement kepada sahabat yang ada di luar, silahkan Pak. Ya, jadi kepada sahabat sekalian, obat dan makanan itu memberikan pengaruh yang banyak kepada diri kita. Maka kita harus peduli dengan apa yang kita konsumsi, dengan apa yang kita gunakan. Jangan karena janji yang instan, untuk kosmetik dengan janji yang instan, itu kita tergoda dengan hal seperti itu, karena risikonya tidak dalam waktu dekat yang kita dapatkan, tapi pada jangka waktu beberapa tahun baru kita akan mendapatkan dampaknya. Olehnya itu, untuk mendapatkan produk yang benar, tadi sudah kami sampaikan, pastikan Anda mempunyai aplikasi BPOM Mobile. Dengan BPOM Mobile itu akan membantu diri kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang di sekitar kita, terhindar dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan atau yang berisiko terhadap kesehatan gitu. Jangan lupa juga selalu terapkan ceklik ya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa setiap kita belanja produk dimanapun saja kita belanja. Gitu. Dengan begitu kita harapkan bahwa produk obat dan makanan yang kita konsumsi, yang kita gunakan itu betul-betul bermanfaat
aman dan bermutu sehingga kita dan keluarga kita terhindar dari produk-produk yang mengandung bahan yang berisiko terhadap kesehatan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah sharing bersama kami di sini. Sahabat, demikianlah closing statement dari narasumber kita hari ini, Bapak Burhan Sidobejo, Kepala Balai Pengawas Obat Makanan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Kami yakin sahabat semua sudah mendapatkan informasi dan edukasi tentunya di ruang diinspirasi. Dan terima kasih banyak atas waktunya sahabat semua. Nantikan podcast-podcast saya selanjutnya di perbincangan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.